Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya, Leni Larasati. Di sini saya sedang melakukan PLP di MTs Negeri 1 Jakarta. Untuk saya adalah mahasiswa semester 7 dengan jurusan bimbingan dan konseling. Ini saya saat ini sedang berada di lantai atas dengan kelas 82. Ikuti kegiatan kami sampai selesai. Dan saat ini saya sudah ada di dalam kelas 82. Saya didampingi oleh Ibu Nur Fitri sebagai guru BK. Saya dengan Ibu Nurfi sedang mengabsen untuk siswa hari ini. Apakah hadir semua atau tidak hadir? Dan alasan apa bagi siswa yang tidak hadir pada hari ini? Sembari mengabsen, saya memberikan handphone untuk siswa mengakses Google Form yang telah saya sediakan, yaitu tentang angket kebutuhan siswa. Nah, saya sembari memberikan arahan bagaimana cara pengisiannya, yaitu ada 50 pertanyaan yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa dan akan diisi. Untuk pertanyaan tersebut bisa dijawab ya atau tidak sesuai dengan diri masing-masing. Di sini terlihat sangat kondusif dan memperhatikan ketika diberikan arahan. Lalu, Ibu Nurfit meninggalkan saya sehingga saya mengisi kelas tersebut sampai selesai. Di sini setelah saya memberikan angket, saya sedikit memberikan motivasi kepada kelas 82 agar tetap semangat, tidak mudah putus asa, pantang menyerah, tetap semangat. Jam kelas pun sudah selesai. Di sini saya segera untuk turun ke bawah bertemu dengan teman-teman saya. Dan ini kegiatan kami setelah menyebarkan Google Form. Kami segera untuk mengolah data siswa-siswa yang telah kami proses. Bagaimana untuk hasilnya? Nanti kalian bisa melihat ya. Untuk hasilnya nanti akan saya tampilkan. Jam pelajaran sekolah sudah selesai. Di sini kami memutuskan untuk pulang, namun hujan telah turun dan kami memutuskan untuk berteduh terlebih dahulu sampai hujan reda. Dan saya kembali untuk mengolah data saya secara tepat. Bagaimana untuk yang paling tertinggi, apa yang dibutuhkan di dalam kelas 82 ini sedang saya proses ya. Dan ternyata saya telah menemukan hasilnya. Untuk hasil yang tertinggi ini di dalam kelas 82 ini adalah belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan beasiswa di MTs Negeri 1 ini. Dan ini adalah sebagai bukti data yang telah saya olah. Saya bergegas untuk segera mencari materi, yaitu sesuai dengan data yang tertinggi, yaitu bagaimana cara mendapatkan bantuan atau beasiswa bagi siswa kelas 8 di MTs Negeri 1 Jakarta. Ini adalah tampilan materi yang akan saya berikan dengan menggunakan layanan informasi dan layanan klasikal.
Saat ini saya sudah kembali lagi ke MTs Negeri 1 Jakarta dengan siswa kelas 82. Di sini saya akan memberikan layanan informasi dengan layanan klasikal. Mohon disimak untuk materi yang akan saya berikan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kita ketemu lagi ya untuk hari ini. Untuk hari ini pada masuk semua atau enggak? Ada yang nggak masuk ya? Nggak masuk karena sakit atau? Sesuai apa? Mood. Oke. Nanti dicatat aja ya masuk siapa. Sebelum kita mulai, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh salah satu untuk memimpin doanya? Aiman. Aiman boleh. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita ada materi. Kalau materinya itu cara mendapatkan bantuan pendidikan beasiswa. Bagaimana sih caranya kita itu agar bisa mendapatkan beasiswa? Jadi kita baca dulu untuk pengertiannya. Untuk pengertian itu adalah untuk materi sektor sanawiyah atau MTs negeri adalah tujuan atau dukungan finansial yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu biaya orang tua meringankan beban biaya pendidikan mereka. Tujuannya untuk meringankan beban orang tua atau wali akibat kesulitan ekonomi, mencegah putus asa, drop out, atau tidak melanjutkan pendidikan. Kemudian mendorong aktivitas dan kreativitas peserta didik, lalu meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan mutu sumber daya manusia. Lalu cara mendapatkan bantuan pendidikan beasiswa untuk anak MTs negeri ya. Program PIP adalah program bantuan pendidikan yang sangat umum dan utama bagi siswa MTs serta jenjang lainnya dari keluarga miskin atau rumah miskin. Penyelenggaraan itu seperti apa Kak? Yaitu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Kemendikbudristek, dan atau Kementerian Agama, kemana melalui kartu Indonesia Pintar. Di sini ada yang punya kartu Indonesia Pintar? Ada yang punya kartu Indonesia Pintar di sini? Sering dapat bantuan nggak? Nggak dapat. Harusnya sih biasanya kalau punya kayak itu dapat bantuan ya. Lalu sasaran utama siswa pemegang kartu Indonesia Pintar atau KIP, siswa dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS), atau siswa yang memenuhi kriteria kurang mampu yang ditetapkan. Nah, bagaimana ibu cara mendapatkan bantuan? Yang pertama ada pastikan terdaftar atau siswa harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial DIKS, Kementerian Sosial atau Perubahan Anak dari Keluarga Penerima Kartu Sejahtera atau KKS. Lalu untuk yang kedua, kepemilikan KIP. Siswa sudah memiliki kartu Indonesia Pintar, KIP, atau otomatis diproses. Jika belum diajukan KIP ke sekolahan,
atau madrasah dengan menyertakan bukti keluarga tidak mampu. Untuk yang ketiga, pengajuan ke madrasah itu bagaimana kakak? Siswa yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri ke MTs negeri tempat mereka bersekolah. Nah, jadi ini kalian bisa mengajukan agar diusulkan ke Kementerian Agama Kemenang untuk mendapatkan bantuan PIP melalui jalur madrasah atau pesantren. Keempat, verifikasi dan penyaluran. Data diusulkan, diverifikasi, dan dana akan disalurkan melalui bank yang bekerja sama, biasanya dengan didampingi pihak madrasah. Nah, lalu di sini juga ada beasiswa dari lembaga swasta, yayasan, atau organisasi. Nah, banyak lembaga swasta, yayasan sosial seperti Basnas atau Dompet Duafa atau pemerintahan daerah, provinsi atau kabupaten atau kota juga menyediakan program beasiswa atau bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi atau kurang mampu di jenjang MTS. Jadi lembaga yayasan sosial ini seperti Basnas ini juga dapat menyediakan program beasiswa ya. Kalian kalau misalkan muncul boleh. Kemudian contohnya ini beasiswa prestasi itu seperti apa? Diberikan berdasarkan capaian akademik, nilai rapor tinggi atau non akademik, juara olimpiade, tahfidz Al-Quran dan lain sebagainya. Kan kalian di sini di MTS negeri ini, pasti kalian jago nih untuk tahfidznya. Kalian bisa coba untuk didaftarkan. Lalu beasiswa tidak mampu diberikan berdasarkan kondisi ekonomi. Caranya kalian bisa lihat cara informasi aktifnya itu cari informasi beasiswa di papan pengumuman atau sekolah madrasah, situs web atau media sosial kantor Kementerian Agama, Kemenang, setempat atau Dinas Pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional Basnas di wilayah Anda. Yang kedua, ajukan ke sekolahan atau madrasah. Seringkali madrasah memiliki kuota atau rekomendasi beasiswa dari pihak eksternal. Jadi selalu konsultasi dengan guru BK atau kepala madrasah mengenai beasiswa tersebut. Yang ketiga, siapkan persyaratan umum untuk dibutuhkan dokumen seperti kartu keluarga atau KK dan akte kelahiran, rapor terakhir, surat keterangan tidak mampu, SKTM dari desa atau kelurahan jika berdasarkan ekonomi. Sertifikat atau piagam prestasi jika beasiswa prestasi, lalu yang terakhir formulir pendaftaran yang telah diisi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan boleh? Atau kita sedikit dulu nih biar semangat? Boleh? Ibu minta kalian berdiri. Ayo dong. Kalian sebelumnya sudah pernah tahu belum yang ice breaking yang botak, batuk, batik, botak, batuk. Kalau batuk itu pegang mulut, kalau batik itu pegang baju. Botak kepala, batik itu mulut, batik itu baju. Bisa dipahami? Oke, kita mulai ya. Kita coba. Nanti ibu acak nih. Bisa batuk, bisa botak, bisa batik. Konsentrasi. Coba yang cowok-cowok ini jangan malu-malu. Botak, botak megang apa botak? Kalau ada yang nggak fokus, nanti ibu suruh ke depan.
Bapak Dika tolong dilihatin juga ya Pak. Takutnya anak-anak belakang ada yang nggak fokus. Batu, batu, batik, batik, batu, batu. Ayo dong konsentrasi. Batik, batu, batik. Oke. Nanti saya lihat lagi nih. Botak, botak, batik. Pak Dika, ada yang nggak fokus gak? Fokus. Batik, 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 batu. Yang cepet dong. Botak. Botak, botak, batik, batu. Kotak, balik dong. Semua yang ketawa, nggak boleh ketawa. Emang kira Pak, aduh. Kamu lihat dari sini. Botak, botak, botak. Batik, batik, batu, botak. Ini ke konsen. Satu kali lagi. Botak, batik. Nah, kamu ya. Kamu kurang konsentrasi. Kamu kurang konsentrasi. Oh, kenapa malu? Nah, sudah. Oke adik-adik, ada yang ingin dipertanyakan? Gak ada yang ingin bertanya nih? Paham semua? Keren banget. Ayo, kamu mau bertanya apa? Materi sudah selesai. Ini saya dengan murid-murid bergegas untuk keluar dari aula dan kami menyampaikan perpisahan. Terima kasih.